Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan membahas tentang soal materi tes kompetensi profesional yang merupakan masuk dalam kategori soal pilihan terbaik ya. Jadi teman-teman guru honorer harus menonton video ini sekarang, karena kita akan menjadikan atau mencoba agar teman-teman bisa paham hanya dalam waktu 10 menit saja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi judul videonya di sini teman-teman adalah soal materi tes kompetensi profesional soal pilihan terbaik. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke videonya saja teman-teman ya. Jadi soal pertama ya. Jadi ini kompetensi profesional teman-teman ya di SIM PKB ya. Oke, terutama buat teman-teman guru sekolah dasar ya, dan guru SMP seperti itu. Cermati penggalan paragraf berikut. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga sangat berdampak pada emisi gas rumah kaca jelas Rwanda. Kebakaran pada tahun ini diperkirakan membuat penurunan emisi hanya sekitar 16%. Diharapkan mencegah terjadinya kebakaran di gambut karena disitulah kuncinya. Kebakaran tahun ini juga tidak dipertanyakan pada waktu KTT sebab tertutup oleh kebakaran Amazon dan Australia. Penggalan kalimat di atas merupakan struktur teks non-fiksi yakni pada bagian. Oke teman-teman ya, teman-teman silakan jawab dulu ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi penggalan kalimat di atas merupakan struktur teks non-fiksi pada bagiannya. Pada bagian apa? Nah, sekarang kita coba lihat ya, yang mana kira-kira jawabannya di sini. Jawabannya di sini teman-teman adalah apa ya? Jawabannya di sini adalah penutup ya. Kenapa bisa penutup? Karena struktur teks non-fiksi ini pada bagian penutup. Pada bagian penutup karena di situ sudah ada solusi ya, sudah ada solusi yang diberikan ya. Diharapkan mencegah terjadinya kebakaran di gambut karena disitulah kuncinya. Nah, jawabannya di sini adalah D atau penutup. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Sekarang kita coba lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita membahas IPA teman-teman ya. Di sini kita membahas IPA, bahwa untuk teman-teman ini penting untuk teman-teman pelajari tentang dua fase pernapasan ya. Yang pertama pernapasan inspirasi dan yang kedua adalah ekspirasi. Inspirasi adalah terjadinya kontraksi diafragma sehingga rongga dada membesar. Nah, akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk ya. 2, 1, 4, 3. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah rongga dada membesar ya, kemudian kontraksi otot diafragma, kemudian tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil dan oksigen masuk. Ini urutan fase inspirasi teman-teman ya. Ini urutan fase inspirasi. Sedangkan untuk fase ekspirasi adalah merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk ya. Hal ini menyebabkan rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya tekanan di dalam rongga dada pun menjadi lebih besar daripada tekanan luar, memungkinkan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, maka secara otomatis soalnya akan seperti ini teman-teman ya. Soal yang akan nantinya tampil seperti ini mengenai pernapasan perut. Nah, di sini ditampilkan urutannya. Satu, rongga dada membesar. 2, otot diafragma mendatar kontraksi. Kemudian 3, udara dari luar masuk. 4, tekanan udara di paru mengecil ya. Nah, seperti itu. Untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut yang benar, itu yang benar teman-teman apa? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman jawab dulu. Oke. Nah, tadi admin sudah bahas tentang pernapasan ya, antara inspirasi dan ekspirasi. Dan jawaban yang tepat setelah kita bahas tadi itu adalah 2, 1, 4, 3. Yang pertama itu otot diafragma mendatar atau kontraksi. Kemudian yang kedua adalah rongga dada membesar.
Kemudian tekanan udara paru mengecil dan udara dari luar masuk. Masuknya udara dari luar, yang masuk itu bukan karbon dioksida tapi oksigen. Seperti itu teman-teman ya. Tadi kita sudah bahas ya, di sini ada buktinya ya. Di sini tadi oke. Nah, ini tadi admin sudah bahas ya. Jadi ini yang jawabannya tadi mulai dari 2 1 4 3 seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah nantinya teman-teman akan disajikan bacaan pasti teman-teman ya. Pasti nanti di soal itu akan ada soal yang ada bacaannya. Dan di situ teman-teman akan mencari watak tokoh ya, seperti yang admin tampilkan. Oke, kita baca dulu kutipan cerita pendeknya atau cerpen teman-teman ya. Pikiranku langsung terlempar dalam kenangan saat aku kelas 6 SD waktu mencium bau obat yang menyengat dalam ruangan ini. Suatu hari sepulang sekolah aku langsung menuju ruang unit gawat darurat, sebuah rumah sakit umum karena sakit perut yang membuatku tidak bisa berjalan. Hanya bisa mengerang, semula aku masih bisa menahan rasa takut karena di sekeliling orang yang terbaring di atas kasur tipis beralaskan spray putih sampai tiba-tiba segerombolan perawat berpakaian putih mendorong dengan cepat sebuah kasur beroda dan dihentikannya tepat di sebelah kasurku. Di atasnya terbaring pria botak berlumuran darah. Dia tidak bergerak sama sekali, mulutnya menganga, mata terpejam menghadap kata orang mengantar orang ini di sebelahku kecelakaan sepeda motor. Watak tokoh yang penakut dalam kutipan cerpen di atas disampaikan melalui apa? Apakah melalui komentarnya si tokoh, atau penjelasannya pengarang, atau tindakannya tokoh, atau dialog antar tokoh. Namun kalau komentarnya si tokoh ini tidak mungkin teman-teman ya, karena tokoh dalam keadaan sakit ya. Begitu juga dengan penjelasan pengarang. Pengarang itu kan tokohnya. Nah, kemudian itu berdasarkan tindakan tokoh itu salah. Itu bukan jawaban tepat karena tokoh dalam cerita ini sakit. Kemudian dialog antar tokoh juga tidak mungkin karena tokoh yang satunya itu yang tepat di kasur sebelah yang sekarang ini itu juga dalam keadaan sakit karena habis kecelakaan. Jadi yang paling tepat di sini adalah pikiran tokoh teman-teman ya. Oke, seperti itu ya pikiran tokoh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya teman-teman ya, pemerolehan kewarganegaraan yang bukan karena pemberlakuan asas ius soli dan asas ius sanguinis ya. Jadi teman-teman harus bisa mengartikan asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli itu adalah asas berdasarkan tempat kelahiran ya. Sedangkan asas isoginis itu adalah asas berdasarkan pertalian darah atau terbalik ya. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman silakan browsing lagi di Google ya, karena kebetulan admin lupa kayaknya ya. Salah satunya ya asas isoli itu kalau bukan pertalian darah itu berdasarkan tempat kelahiran. Begitu juga dengan asas isoginis. Itu wajib teman-teman hafal ya, jangan sampai nantinya soalnya masuk itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita ulangi soalnya. Pemerolehan kewarganegaraan yang bukan karena pemberlakuan asas ius soli dan asas ius sanguinis disebut A. Permohonan warga negara, B. Pernyataan menjadi warga negara, C. Pengajuan warga negara, proses hukum warga negara, dan E. Proses apa ya? Proses kewarganegaraan. Oke, sebelum admin menjawab, silakan teman-teman jawab dulu ya di kolom komentar. 5 4 3 2 1. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini teman-teman adalah ini. Pengajuan warga negara ya. Jadi yang benar adalah pengajuan warga negara. Karena di sini kenapa dikatakan pengajuan warga negara? Karena sebenarnya untuk menjadi warga negara itu di dunia ini hanya dua ya. Yang pertama ius soli, yang kedua ius sanguinis, berdasarkan pertalian darah dan berdasarkan tempat kelahiran. Ya, salah satunya itu. Nah, jika di situ teman-teman salah satunya tidak ada yang dimasuk ya, artinya teman-teman menjadi warga negara itu bukan karena asas ius soli, juga bukan karena asas ius sanguinis, berarti secara otomatis teman-teman itu masuk menjadi warga negara itu hanya karena proses pengajuan ya. Proses pengajuan artinya bisa jadi teman-teman itu di suatu negara itu punya prestasi sehingga diajukan untuk menjadi warga negara, bukan karena pertalian darah, bukan karena teman-teman lahir di negara itu. Seperti itu teman-teman ya, semoga cepat dipaham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal berikutnya adalah perhatikan gambar berikut. Kelompok pesawat sederhana yang sejenis dengan bidang miring ditunjukkan pada gambar nomor. Nah, di sini kata kuncinya teman-teman adalah bidang miring ya. Teman-teman harus tahu apa itu bidang miring, apa fungsi dari bidang miring itu sendiri. Bidang miring berfungsi untuk memudahkan kita, apakah memudahkan memindahkan benda, mengangkat benda atau naik ke suatu tempat. Itu fungsi dari bidang miring. Nah, di sini yang paling tepat ya. Ya, kira-kira yang mana yang paling tepat di sini? Yang paling tepat adalah D 1 dan 2, yaitu kapak dan apa ya? 1 dan 2 ya. 1 dan 2 ini yang kayak apa namanya ya? Sekrup dengan eh, apa ya? Kapak ya, itu. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya ya. Saya kurang paham juga ini yang nomor 1 ini, tapi itu yang benar. Pembahasannya seperti ini. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana ya. Berdasarkan salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan barang ya. Memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Semua alat yang mempunyai bidang miring atau bekerja dengan prinsip kemiringan dikategorikan sebagai bidang miring. Prinsip kerja bidang miring juga dapat ditemukan pada beberapa perkakas kapak ya, sekrup, obeng, pisau. Nah, kebetulan di sini tadi tidak ada pisau teman-teman ya. Tidak ada pisau, tidak ada juga obeng ya. Nah, jadi kemungkinan yang nomor 1 itu adalah sekrup. Makanya admin jawab tadi sekrup ya, sekrup dan kapak. Atau ada teman-teman yang punya jawaban ini, silahkan komen juga di kolom komentar. Tapi kita lihat kunci jawabannya di sini, materinya di sini jelas ya, kapak, pisau, obeng dan sekrup. Nah, jadi jawaban tepat adalah itu D teman-teman ya, D 1 dan 2 ya, jawaban tepat ya. Wow, lobet ya, tidak apa-apa. Demi teman-teman saya habiskan ini baterainya. Oke, 1 dan 2 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sudah tadi ini ya. Soal berikutnya adalah cermati topik artikel ilmiah berikut teman-teman ya. Topik perbaikan mental remaja, kemudian kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut. Jadi kata kuncinya di sini adalah topiknya teman-teman ya, topiknya. Ya, kata kuncinya di sini adalah topiknya. Jadi topiknya adalah perbaikan mental remaja. Kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah A. Remaja banyak sekali memerlukan perhatian orang di sekitarnya. Remaja adalah kelompok anak-anak yang beranjak ke usia pancaroba. Kemudian baca cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mental remaja. Dewasa ini banyak remaja rusak mentalnya disebabkan berbagai faktor. Kemudian banyak orang tua yang tidak memahami tabiat anak remaja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini karena topiknya adalah perbaikan mental remaja, berarti bukan langsung solusi yang diberikan, tetapi realitas yang kita lihat. Topik perbaikan mental remaja. Jadi kalimat latar belakang, apa yang melatar belakangi sehingga topik ini muncul. Berarti ada fakta di lapangan. Berarti teman-teman silahkan jawab dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya pasti D. Ada kata dewasa. Dewasa ini banyak remaja rusak mentalnya disebabkan berbagai faktor. Berarti ada fakta yang dilihat, barulah muncul topik seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya, soal berikutnya. Dan ini adalah merupakan soal terakhir ya. Waktu, ruang, dan peristiwa adalah 3 dimensi yang satu sama lainnya saling berhubungan. Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia. Kesatuan 3 dimensi, waktu, ruang, dan peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberikan pengertian bahwa, ya, ini saya kasih dulu waktu buat teman-teman untuk jawab. Kebetulan ini adalah soal terakhir teman-teman ya. Soal terakhir, makanya teman-teman wajib jawab dulu ya. Jawab dulu baru kemudian komen di kolom komentar. Kemudian kata kunci teman-teman yang mana. Oke, sehingga teman-teman menemukan jawaban yang menurut teman-teman benar ya. Ini adalah kompetensi profesional teman-teman ya. Ini kompetensi profesional untuk jenjang SD, SMP, dan cocok umum juga untuk semua jenjang sebenarnya ya. Oke, silakan dijawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya di sini teman-teman adalah, atau saya berikan dulu kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah dimensi. Nah, kemudian dimensi. Dimensi waktu, ruang, peristiwa. Berarti ini berkaitan dengan waktu atau sejarah. Nah, karena ada dimensi ruang
dan peristiwa, berarti ada semacam sejarah yang diulangi. Maka jawaban yang benar di sini adalah sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Dimensi waktu, ruang, dan peristiwa, berarti ada sejarah. Berarti itu yang benar. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share video ini, dan semoga teman-teman lulus seleksi guru P3K tahun 2021. Akhir kata mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.